Buka pendaftaran jadi wali, penawaran jadi turunan nabi, pejuang negeri di tebel teman-teman, sejarah tebel parah sakunya. Habib Berintimidasi perut sendiri, negeri orang akan dikuasai, maunya menang benar sendiri. panen. Jadi para habaib ke Indonesia itu panen teman-teman. Taubat, wahai taubat, nasa palsu, alat pemikat, banyak bukti, mulai salaman panjang teman-teman. tipu muslihat, banyak umat terjerat. Taubat sebelum sekarat, tes DNA, silsilah runtuh. Pantesan mereka betah di Indonesia. Ya begini teman-teman. Sejagat, Muki bin Sadar pergi semburat. Tuh, pribumi semua yang salaman. Nggak tahu saya mau komentar apa. Dan ini bukan satu-satunya. Ketika mereka salaman dengan para jemaah dapat uang. Ketika mereka berceramah pulang diamplopin. Ketika mereka dawir bawa kiswah Nabi, kiswah palsu maksudnya, dapat uang kresek merah. Ketika mereka dawir tentang cerita khurafat, dapat uang. Ketika mereka doktrin orang untuk membeli barang-barang bekas dia, sampai-sampai siwaknya juga dijual, dapat uang. Untung siwak sudah dia pakai, mungkin bertahun-tahun, membersihkan giginya dari kuman bakteri. Kuman bakteri itu dijual kepada kibinnya jutaan, laku teman-teman. Kurang apa lagi, kurang jos apa lagi para habaib di Indonesia. Makanya mereka betah. Makanya mereka doyan di Indonesia. Tak mau pulang ke negara asalnya, yang dimana mereka ini sebenarnya di negara asalnya tak dianggap teman-teman. Jangankan disalami, diberikan uang. Dipercayai sebagai cucu Nabi saja mereka tidak. Jadi sebenarnya mereka kenapa nolak pulang ke Yaman dengan alasan Indonesia ini sudah jadi milik Tarim? Ya karena Yaman negara termiskin, nomor 2 teman-teman. Sedangkan Indonesia nomor 2 juga, mudah ditipu-tipu. Jadi duet combo, sama-sama nomor 2. Yang satu negara termiskin, yang satu negara tergampang dibodoh-bodohi, ditipu-tipu, yaitu Yaman dan Indonesia. Makanya langka sekali orang-orang yang waras ini di Indonesia. Karena kebanyakan orang-orangnya terdoktrin dan terbodoh-bodohi ajaran Habib. Lucu apa gak lucu? Double lucu teman-teman. Apalagi doktrin-doktrin mereka ketika memuliakan leluhur mereka. Jangankan menjadi wali Allah, jadi Tuhan, berani mereka. Nih, seperti contoh ini. Lihat. Jika ditanya Allah buka dalam bahasa Arabnya dia menjawab Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa man nabiyuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa ma zadinuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Util babi. Man Rob. Betapa ngibulnya. Tapi ini bukan kengibulan, ini karomah. Kalau kata habaib dan para kibin-kibinnya. Ini karomah. Sebegitu nipunya semacam ini, karomah. Dan apakah kalian tahu? Orang yang semacam ini dikatakan kafir oleh beberapa kiai. Kita lihat. Util babi. Man Rob buka jawabnya. Pergi kodam. Ya nek wong NU jawabnya mesti man Rob buka Allahu Rabb wa Rabbi. Wa man nabiyuka Muhammad Nabi. Nabi. Ora kok dijawab man Rob buka mukodam. Kafir. Kafir niku. Kafir teman-teman. Ini hukum kan. Ojo merubah hukum. Ampun. Dilalah kula nuwi gadah santri jenenge mukodam nggih pondok ora rampung-rampung niku. Kurang apa lagi? Kurang terang apa lagi fakta teman-teman? Bahwa ada beberapa kiai memang di Indonesia yang mengkafirkan habaib yang menyatakan man rabbuka Habibi Abdullah Al-Haddad. Maka kita buka Habibi Abdullah Al-Haddad. Dan ini sudah jadi doktrin. Mereka sudah bertahun-tahun atau puluhan bahkan ratusan tahun telah mendoktrin umat dengan ajaran-ajaran semacam ini. Makanya mereka harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan ajaran mereka yang telah banyak nipu umat selama ini. Perhatikan orang seperti Ajir, Ustadz Abdul Somad, Idrus Ramli, Buya Yahya, Adi Hidayat. Mereka bukan orang bodoh. Mereka orang cerdas
yang berhasil dibuat dungu oleh para habaib. Karena apa? Demi habaib, mereka berani ngibul, membohongi umat. Setiap orang yang saya sebut tadi ada kebohongannya masing-masing. Dan orang semacam mereka dikagum-kagumi. Bobrok apa gak bobrok? Ya inilah penyakit dan virus yang ada di Indonesia, teman-teman. Yang dimana semakin hari, semakin banyak rupa sekali para habaib dinipu orang. Dan apakah kita harus diam melihat kemungkaran? Kata Profesor Menachem Ali, ini kemungkaran. Dan kemungkaran wajib untuk diberantas, teman-teman. Kita di Indonesia diajarkan untuk menghargai orang, menghormati orang, mencintai, menyayangi, saling tolong-menolong. Tapi para habaib apa yang mereka lakukan? Meskipun pada casingnya mereka menyatakan, kami datang ke Indonesia bukan untuk membodohi, meraup kekayaan bangsa Indonesia. Tapi kami datang untuk membantu, untuk mensejahterakan, untuk mencetak ulama, untuk mencetak kiai. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda bawa apa di sini? Tapi itu semuanya kenapa? Karena kami dididik untuk menghargai muhibbin. Itu omon-omon yang selalu mereka ucapkan. Ya tercetak bener memang. Kiai-kiai seperti Gus Miftah. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, trendsetter sholawat di Indonesia itu dimulai dari Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Niku artinya nyuwun sewu. Gusti Allah mawon seneng kali Habib Syekh, mosok awake dhewe ora. Kiai-kiai seperti Khalil Sakuf, kiai-kiai seperti kiai-kiai dan banyak lagi kiai-kiai. Kiai Idrus Ramli, Kiai Buya Yahya, Kiai Abdul Somad. Banyak yang dicetak oleh para habaib. Tugasnya untuk apa? Untuk mengagung-agungkan dan ikut-ikutan mendoktrin umat agar taklid buta kepada habaib. Masa orang seperti Bahar Smith dipuja-puji? Itu gaya dia, itu style dia. Gak ada lo gak rame. Orang berperilaku sontoloyo semacam Bahar Smith dipuja-puji sama Kiai Abdul Somad. Aduh, gedab brus lah memang. Jadi warga Indonesia sangat butuh uluran tangan kita untuk lepas dari belenggu pembodohan para habaib. Oknumnya jangan lupa sebut, meskipun banyak.